Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai pendidikan jarak jauh. Kami yang beranggotakan Mu'alimin Sirajul Imdad, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Khairul Rifai, Muhammad Taurik Al-Hasan, Nauradina Yasrifa, dan saya sendiri Nimas Anaziro Faridoi. Baik, memasuki pada skema materi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai definisi pembelajaran jarak jauh, komponen, prinsip, serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Memasuki indikator materi yang pertama mengenai definisi pembelajaran jarak jauh. Menurut Dohmen, mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Sedangkan Peters mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah metode penyampaian, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap melalui penggunaan media yang menerapkan sistem industrialisasi dalam pembelajaran. Sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seseorang belajar, namun memungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antara tenaga pengajar dan siswa pada suatu waktu tertentu. Ini adalah ungkapan menurut Lau. Selanjutnya, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh juga dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan juga siswa harus terfasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, ataupun media-media lain yang memungkinkan untuk bertemu dalam suatu media. Selanjutnya adalah mengenai komponen pembelajaran jarak jauh. Komponen pembelajaran jarak jauh meliputi tujuan dan bahan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, guru yang bertindak sebagai pendidik, dan juga peserta didik. Yang terakhir adalah mengenai penilaian dan evaluasi. Dalam hal ini penilaian berperan sebagai upaya apresiasi dan juga hukuman kepada peserta didik atas pencapaian, sedangkan evaluasi akan berperan dalam upaya untuk tolak ukur kegiatan pembelajaran tersebut untuk bahan acuan baik dipertahankan atau diperbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk selanjutnya, prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh mencakup upaya yang ditempuh pembelajar untuk mewujudkan sistem pendidikan sepanjang hayat dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluasan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam bidang pendidikan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh. Prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh tersebut sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kemandirian. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning. Pembelajar dihadapkan pada pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, dari mulai pembentukan kelompok belajar, program pendidikan yang digunakan, pola pembelajaran yang disukai, menggunakan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, prinsip keluasan. Prinsip ini diwujudkan dengan dimungkinkannya peserta didik untuk memulai, mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian, dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. Dikatakan luas, pembelajar ini dimungkinkan untuk berpindah dari pendidikan formal ke pendidikan non-formal, atau sebaliknya, dari pendidikan non-formal ke pendidikan formal. Yang selanjutnya, prinsip keterkinian. Prinsip ini diwujudkan dengan ketersediaannya program pembelajaran yang pada saat ini diperlukan, just in time. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dan pelatihan konvensional yang program atau kurikulumnya termasuk buku-buku yang tersedia, dirancang untuk mengantisipasi keperluan masa mendatang, just in case. Kecepatan untuk memperoleh informasi yang baru merupakan suatu peluang untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan bebas. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kesesuaian. Prinsip ini terwujud dengan tersedianya sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntutan lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Prinsip ini disesuaikan dengan
kebutuhan dan latar belakang pelajar. Selanjutnya, prinsip mobilitas. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi pembelajar untuk berpindah lokasi, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang setara setelah memenuhi kompetensi yang diperlukan. Yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Prinsip ini diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mungkin. Pemberdayaan segala sumber di sekeliling pembelajar akan membantu pembelajar untuk dapat menggunakan sumber tersebut sebanyak mungkin, sehingga pembelajar tidak merasa kerepotan mengenai sumber belajarnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih mudah diakses karena dilakukan secara daring. Yang kedua, waktu yang lebih fleksibel karena pembelajaran dilakukan di rumah. Yang ketiga, murid dapat merekam penjelasan dari guru. Yang nomor 4 yaitu sumber pelajaran mudah diakses karena kalau biasanya di sekolah offline sumber pembelajaran hanya berasal dari buku, tapi kalau di rumah bisa menggunakan internet. Dan yang terakhir yaitu menghemat biaya untuk peserta didik pulang pergi ke sekolah. Yang selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran jarak jauh. Guru memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mempersiapkan penyampaian proses pembelajaran jarak jauh. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan untuk melayani peserta didik yang jumlahnya sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu sebagian peserta didik merasa aneh apabila mereka belajar tanpa interaksi langsung dengan guru atau dengan teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu peserta didik yang kurang motivasi atau inisiatif yang tinggi menjadi masalah dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu akses jaringan atau kuota sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang selanjutnya yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik yang membuat mereka merasa terbebani dengan adanya hal tersebut. Dan yang terakhir adalah rasa jenuh dan bosan yang dialami oleh para peserta didik karena mereka tidak dapat bertemu langsung dengan teman-temannya sekolah.